Berapa lama orang bisa bertahan dalam pencitraan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk menjawab apakah semua yang dilakukan oleh Jokowi selama masa pemerintahannya itu adalah pencitraan, atau dalam kata lain adalah semua yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah hanya untuk menutupi kedoknya sebagai orang yang haus akan kekuasaan. Berapa lama, saudara-saudara? Teorinya begini, orang bersandiwara ya, bermain peran pun orang tidak akan tahan berlama-lama ya. Bermain sandiwara, ada nggak orang bermain sandiwara dalam berhari-hari? Itu enggak ada. Orang itu bermain sandiwara paling sejam, berapa jam, atau berapa bermain peran begitu ya, enggak ada ya. Jadi sesungguhnya orang itu ya mempunyai pribadi yang genuine ya, pribadi yang genuine, yang asli. Ada, masing-masing orang itu pasti punya pribadi yang genuine, yang biasanya tentu dididik, hasil didikan dari kecil, sekolah, dan kemudian dewasa, dan kemudian terkotori dalam tanda kutip setelah dia berpisah dari lingkungannya yang genuine. Ya, itu mungkin. Tapi orang kemudian biasanya kalau dia selalu terhubung dengan latar belakangnya yang genuine, dia akan kembali lagi mengingat ya. Apalagi orang Indonesia, kan Anda tahu orang Indonesia itu ya seperti yang banyak survei temukan, orang Indonesia itu salah satu masyarakat yang paling religius ya. Maksudnya religius itu ya salah satunya mengingat genuinitas nuraninya yang biasanya terhubung di masa lalu ketika kecil dengan orang tuanya, dengan nenek kakeknya. Nah, itulah ya. Dalam hal seperti itu ya, susah kita menemukan bahwa orang itu hilang sama sekali dari, atau terlepas sama sekali dari identitasnya yang genuine ya. Fitrah lah, orang kalau lagi musim lebaran itu orang menyebutnya fitrah, bahwa manusia mempunyai fitrah ya, yang selalu dihidupkan dengan puasa, selalu dihidupkan dengan sholat, dengan zikir, dengan ziarah kubur, itu dalam rangka merefresh genuinitas hati manusia hingga selalu kembali ke nurani. Dan ya, orang berpura-pura bersandiwara yang mengingkari genuinitas nuraninya itu ya tidak akan tahan lama. Karena apa? Pasti menderita. Orang yang bertentangan dengan hati nuraninya, bertentangan dengan kepribadiannya, bertentangan dengan nilai yang dianutnya sejak kecil ya, orang tuanya, kakek neneknya, itu pasti akan ada di dalam hatinya pertentangan yang kalau dia teruskan pertentangan itu, kemungkinan bisa gila, bisa sakit. Nah, inilah sebenarnya teori-teori gila, teori tersantet atau orang kena sihir itu kan, kemudian perasaan ada orang yang mengguna-guna, itu sebenarnya rasa pertentangan yang ada di dalam hati kita yang membuat kita tidak tahan, tidak bisa menanggung beban ya, atas entahlah itu rasa malu, rasa dosa, rasa rasa mengkhianati ya. Saya kira orang kalau bertentangan dengan hati nuraninya, salah satunya ya dia merasa berkhianat, dan perasaan berkhianat itu akan menjadi tanggungan yang membuat dia berat, dan salah satunya menjadikan mereka stres. Dan kalau sudah stres ya stres, kemudian gila, dan seterusnya ya. Nah, pada umumnya orang tentu tidak akan lama-lama berada dalam masa pencitraan, maka dia akan kembali. Nah,
pertanyaan ini penting, berapa lama orang bertahan dalam pencitraan ya. Ada teori yang menarik bahwa yang biasanya terjadi di kalangan kaum migran ya, yang berangkat ke negeri atau tempat budaya orang lain yang sangat berbeda, yang kemudian turis atau imigran berangkat ke tempat baru, maka biasanya 2 bulan pertama itulah disebut masa honeymoon, masa bulan madu, merasakan hal-hal yang baru, merasakan tempat yang baru, budaya baru, suasana baru, gambar baru, pemandangan baru yang mereka anggap ini lebih indah, lebih amazing, sehingga selalu bercerita selalu. Maka Anda sering melihat orang-orang yang berkunjung ke negara baru itu pasti akan posting yang bagus-bagus, tidak ada kejelekannya. Tapi itu biasanya 2 bulan, kata teori Zygmunt Bauman kalau nggak salah ya. 2 bulan saja orang akan memposting hal-hal yang menceritakan hal yang baik, yang amazing di tempat baru. Karena 2 bulan kemudian dia akan menemukan banyak masalah yang dia akan menyimpulkan, oh bahwa ternyata sama saja dengan di tempat yang lama gitu ya. Baru. Artinya masa bulan madu ini yang hanya menemukan keindahan itu tidak selamanya ya, tidak selamanya, bahwa kemudian orang akan kembali lagi menemukan masalah gitu ya. Nah, maksudnya kaitannya dengan ini adalah bahwa orang itu tidak akan selamanya terus begitu ya, pasti berubah ya. Dan perubahannya itu normal, kembali lagi ke masa lalunya. Nah, artinya orang itu kalaupun dalam ya masa honeymoon lah yang disebut masa pencitraan itu ya. Tentu ini honeymoon itu ya teori seperti suami istri ya, yang masa honeymoon itulah masa indah, tapi sebenarnya bukan masa yang sebenarnya tentang untuk mengenal yang sebenarnya karakter suami dan istri. Honeymoon itu ya hanya mengenal yang indah-indah, panggilan sayang, panggilan honey, panggilan manis-manis saja kan. Sebenarnya kan setelah honeymoon ya waktu honeymoon itu yang terlihat yang cantik-cantik, yang sempurna-sempurna. Tapi paling beberapa minggu kemudian, bahkan ada yang mungkin lebih singkat, akan mengenal sebenarnya siapa pasangannya yang sebenarnya. Ya, jadi tidak ada orang itu yang tahan dalam pencitraan yang biasanya terjadi dalam masa honeymoon itu. Tidak lama. Nah, masalahnya Jokowi, oke, kembali lagi ke Jokowi. Jokowi yang dibilang sebagai raja pencitraan, itu berapa lama kita akan percaya bahwa dia itu dalam pencitraan? Apakah sejak dia menjadi wali kota, gubernur, kemudian presiden? Lama sekali tuh ya. Lama sekali Jokowi itu 10 tahun di wali kota, hampir 2 tahun, 3 tahun di gubernur, 13 tahun ya, berarti ditambah 10 tahun sebagai presiden. Apa ada orang kuat ya? Ada orang yang sekuat itu membohongi dirinya, membohongi citra dirinya ya, melepaskan genuinitas dirinya, nuraninya, identitasnya. Apa ada orang sekuat itu ya, berpuluh-puluh tahun? Saudara-saudara ya, kita tahu Jokowi itu dikenal sangat merakyat ya. Yang disebut citra itu, citranya Jokowi kan sederhana, merakyat. Apakah citra itu adalah hanya citra pembohongan ya, bohong atau dibuat-buat? Apakah itu bukan sifat otentik Jokowi ya? Ini harus bertanya. Nah, kalau Anda yang percaya teori tadi ya, drama, kemudian teori honeymoon, Anda semestinya tidak percaya bahwa semua itu adalah pencitraan ya, karena tidak mungkin orang selama hidupnya membuat terkurung dalam kebohongan.
Orang kalau selama itu bohong, pasti hati nuraninya itu pecah dadanya, bisa dia sakit. Apalagi Anda tahu kan, Jokowi itu selalu sholat, ya kita lihat sholat Jumat terus, kalau berkunjung kemanapun sholat, tidak lupa katanya juga puasa Senin Kemis. Siapa juga orang di Indonesia yang pernah masuk ke Ka'bah, ke dalam Ka'bah ya, beliau masuk ke Ka'bah, beliau masuk ke makam Rasulullah ya. Apa dia bisa bertahan menanggung rasa berdosa, rasa berkhianat ya, kalau dia lakukan apa yang dia lakukan selama ini, kesederhanaan, kerakyatan, kepedulian itu adalah pencitraan hanya untuk kekuasaan, saudara-saudara. Apakah tidak ada ruang sedikit pun untuk berpikir bahwa dia tentu mendoakan dan ingin berbuat hal-hal kebaikan di Indonesia? Apakah kita percaya bahwa Jokowi itu absolutely pembohong ya, pencitraan ya. Padahal kita tahu fakta-fakta bahwa lama dia memang modelnya begitu ya, merakyat, sederhana. Saya kira kita perlu berpikir ulang untuk mengabsolutkan bahwa Jokowi itu adalah manusia pencitraan.